Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ilman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan proses. Yang pertama, di sini ada pengenalan. Di dalam pengenalan ini ada tujuan dan peran sistem operasi dalam pengelolaan proses. Yang pertama ada pengaturan sumber daya. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya komputer kepada proses-proses yang berjalan. Yang kedua ada multiprogramming. Sistem operasi menerapkan konsep multiprogramming yang memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan. Yang ketiga ada sinkronisasi dan koordinasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses dan penggunaan bersama sumber daya yang terbatas. Yang keempat ada penjadwalan proses. Sistem operasi bertanggung jawab untuk memilih proses mana yang akan dieksekusi berdasarkan algoritma penjadwalan yang ditentukan. Yang kelima ada manajemen memori. Sistem operasi mengelola pengguna memori oleh proses-proses yang berjalan. Yang keenam ada penanganan kesalahan. Sistem operasi merespon dan menangani kesalahan yang terjadi selama eksekusi proses. Lalu yang kedua ada konsep dasar. Di dalam konsep dasar ini ada definisi proses. Proses dalam konteks sistem operasi dapat didefinisikan sebagai sebuah program yang sedang berjalan. Proses adalah unit dasar eksekusi yang dimiliki oleh sistem operasi. Lebih spesifik, proses dapat dianggap sebagai entitas dinamis yang terdiri dari instruksi-instruksi program, data yang terkait, dan konteks eksekusi yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Lalu ada struktur proses. Di dalam struktur proses ini ada program. Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Lalu ada data. Data adalah informasi yang digunakan atau diproses oleh program. Yang ketiga ada konteks. Konteks proses mengacu pada informasi yang diperlukan untuk menjalankan atau melanjutkan eksekusi suatu proses. Lalu ada pengendalian proses. Pengendalian proses ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembuatan. Pembuatan proses adalah operasi untuk membuat proses baru. Proses baru dapat dibuat dalam beberapa situasi, misalnya ketika pengguna menjalankan program baru atau ketika suatu program membutuhkan proses tambahan untuk melakukan tugas tertentu. Yang kedua ada penghentian. Penghentian proses adalah operasi untuk menghentikan atau menutup proses yang sedang berjalan. Hal ini bisa terjadi ketika proses telah menyelesaikan tugasnya dengan sukses. Yang ketiga ada jeda atau penundaan proses. Ini dapat terjadi ketika proses membutuhkan sumber daya yang tidak tersedia sementara, seperti operasi I/O yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan. Yang ketiga ada penjadwalan proses. Di sini ada definisi penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah mekanisme dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk memilih proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU pada suatu waktu tertentu. Penjadwalan proses merupakan bagian penting dari manajemen proses dalam sistem operasi multitasking, di mana banyak proses dapat berjalan secara bersamaan. Lalu ada algoritma penjadwalan proses. Yang pertama ada first come, first serve. Algoritma ini menempatkan proses-proses dalam antrian berdasarkan urutan kedatangan mereka. Lalu ada algoritma shortest job next. Algoritma ini memberikan prioritas kepada proses dengan waktu eksekusi terpendek. Lalu ada algoritma round robin. Algoritma ini adalah algoritma penjadwalan yang mengalokasikan waktu CPU secara merata kepada setiap proses dalam interval waktu yang disebut kuantum. Yang keempat ada algoritma prioritas. Algoritma penjadwalan berbasis prioritas ini memberikan prioritas tertentu kepada setiap proses berdasarkan tingkat prioritas yang ditetapkan. Yang kelima ada multi-level queue. Algoritma ini membagi proses-proses ke dalam beberapa antrian berdasarkan kriteria tertentu, seperti prioritas atau jenis tugas. Yang terakhir ada multi-level feedback queue.
Algoritma multi-level feedback queue menggunakan pendekatan yang mirip dengan multi-level queue tetapi memberikan fleksibilitas dalam memindahkan proses antara antrian berdasarkan perilaku dan keadaan proses. Lalu ada pengaruh penjadwalan terhadap kinerja sistem. Yang pertama ada responsivitas sistem. Penjadwalan proses yang efektif memastikan sistem operasi merespon permintaan pengguna dengan cepat. Dan yang kedua ada throughput dan kecepatan eksekusi. Algoritma penjadwalan yang efektif dapat meningkatkan throughput sistem, yaitu jumlah tugas atau proses yang dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Yang terakhir ada keandalan dan stabilitas sistem. Penjadwalan proses yang baik dapat membantu menjaga keandalan dan stabilitas sistem. Yang keempat, ada sinkronisasi proses. Yang pertama di sini ada mekanisme sinkronisasi. Yang pertama ada mutual exclusion atau mutex. Mutex adalah mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk mencapai mutual exclusion atau saling pengecualian. Yang kedua ada mekanisme semafor. Semafor adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol akses ke suatu sumber daya. Yang ketiga ada monitor. Monitor adalah mekanisme sinkronisasi yang dikembangkan oleh bahasa pemrograman tertentu seperti contohnya Java. Yang keempat ada variabel kondisi. Variabel kondisi digunakan dalam kombinasi dengan mekanisme mutex untuk mengatur komunikasi antara proses. Yang kelima ada barrier. Barrier digunakan untuk mengkoordinasikan sekelompok proses yang harus mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan eksekusi. Lalu di sini ada solusi dari masalah sinkronisasi. Yang pertama ada masalah produsen dan konsumen. Solusi dari masalah tersebut adalah gunakan semafor atau mutex untuk mengatur akses ke buffer bersama yang digunakan oleh produsen dan konsumen. Yang kedua dengan menggunakan variabel kondisi untuk memberitahu produsen ketika buffer penuh dan konsumen ketika buffer kosong. Lalu selanjutnya ada masalah pembaca dan penulis. Gunakan semafor atau mutex untuk mengatur akses ke sumber daya bersama yang digunakan oleh pembaca dan penulis. Yang kedua menggunakan variabel penanda untuk melacak jumlah pembaca aktif saat ini. Lalu yang terakhir ada masalah dining philosophers. Gunakan semafor atau mutex untuk mengatur akses ke sumber daya bersama yaitu garpu. Lalu yang kedua, batasi jumlah filosof yang dapat makan sekaligus agar tidak terjadi deadlock. Yang ketiga, implementasikan aturan agar setiap filosof harus mengambil 2 garpu di sebelahnya secara bersamaan. Yang kelima di sini ada deadlock. Definisi deadlock. Deadlock adalah kondisi yang terjadi ketika 2 atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk memperoleh sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain dalam sistem. Dalam deadlock, setiap proses yang terlibat tidak dapat melanjutkan eksekusinya karena mereka membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses lain dalam deadlock. Dalam situasi ini tidak ada proses yang dapat diselesaikan sehingga sistem terjebak dalam kebuntuan. Lalu ada karakteristik dari deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion. Ini setidaknya satu sumber daya harus dimiliki secara eksklusif oleh satu proses pada suatu waktu tertentu sehingga proses lain tidak dapat mengaksesnya. Yang kedua ada hold and wait. Setidaknya satu proses harus memegang setidaknya satu sumber daya sambil menunggu untuk mendapatkan sumber daya tambahan yang dipegang oleh proses lain. Lalu ada no preemption. Sumber daya yang sudah diambil oleh suatu proses tidak dapat dipaksa ditarik oleh sistem atau proses lain. Lalu yang terakhir ada circular wait. Terdapat siklus tertutup dalam pemegangan sumber daya
antar proses, di mana setiap proses dalam siklus menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya dalam siklus. Lalu di sini ada strategi penanganan deadlock. Yang pertama ada preemption. Strategi ini melibatkan pencabutan sumber daya dari salah satu proses yang terlibat dalam deadlock. Yang kedua ada avoidance. Strategi penghindaran deadlock melibatkan penggunaan algoritma penjadwalan atau analisis sistem yang cerdas untuk mencegah terjadinya deadlock. Yang ketiga ada detection. Strategi deteksi deadlock melibatkan pemantauan dan pendeteksi deadlock secara periodik di dalam sistem. Yang terakhir ada recovery. Strategi ini melibatkan pengambilan langkah-langkah untuk memulihkan sistem dari deadlock setelah terjadinya deadlock. Lalu yang keenam ada penjadwalan CPU. Yang pertama ada kriteria penjadwalan CPU. Yang pertama ada responsive. Kemampuan sistem untuk merespon permintaan pengguna dengan cepat dan memberikan perasaan responsivitas yang baik. Yang kedua ada fairness, memastikan bahwa setiap proses mendapatkan kesempatan yang adil untuk dieksekusi dan tidak ada proses yang terjebak dalam starvation. Yang ketiga ada efisiensi, memaksimalkan penggunaan sumber daya CPU dan menjalankan sebanyak mungkin proses dalam waktu yang efisien. Yang keempat ada throughput, jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam unit waktu tertentu. Dan yang terakhir ada latensi, waktu yang diperlukan untuk memulai eksekusi proses setelah permintaan tiba. Di sini ada metrik penilaian algoritma penjadwalan. Yang pertama utilization, persentase waktu CPU yang digunakan secara efektif. Yang kedua ada preemption, waktu total yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proses termasuk waktu menunggu dan waktu selesai. Yang ketiga ada waiting time, total waktu yang dihabiskan oleh sebuah proses dalam antrian menunggu untuk mendapatkan akses ke CPU. Dan yang terakhir ada response time, waktu yang diperlukan oleh sebuah proses untuk mendapatkan respons pertama setelah permintaan tiba. Yang ketujuh atau yang terakhir ada thread. Definisi thread. Thread adalah unit eksekusi terkecil dalam sebuah program komputer. Dalam konteks pemrograman, thread dapat dianggap sebagai aliran eksekusi independen yang berjalan secara bersamaan di luar suatu proses. Setiap proses dapat memiliki satu atau lebih thread dan setiap thread memiliki alur eksekusi yang terpisah. Lalu ada keuntungan thread. Yang pertama, pemakaian sumber daya yang efisien. Thread dapat membagi sumber daya komputasi yang ada secara efisien. Yang kedua ada paralelisme. Thread memungkinkan eksekusi tugas-tugas yang berbeda secara paralel, meningkatkan efisiensi dan kinerja aplikasi. Dan yang terakhir ada responsif. Thread dapat menjaga responsivitas aplikasi dengan menjalankan tugas-tugas berat di latar belakang sehingga antarmuka pengguna tetap responsif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.